Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Sri Haryanti Arwan dengan BP 2010852014. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya terkait kepentingan nasional Prancis dalam kebijakan luar negeri feminisnya. Baiklah, pertama kita masuk kepada latar belakang. Kebijakan luar negeri adalah kumpulan keputusan, strategi, dan tindakan yang diambil oleh suatu negara untuk mengatur hubungannya dengan negara lain dan aktor internasional. Kebijakan luar negeri mengacu pada strategi dan keputusan suatu negara dalam berurusan dengan negara lain, mencakup diplomasi, perdagangan, tindakan militer, aliansi, dan perjanjian internasional untuk mencapai kepentingan nasional mereka. Salah satu tujuan dari politik internasional feminis adalah untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dan mempromosikan hak-hak perempuan melalui diplomasi dan hubungan internasional. Tiga kerangka kerja utama di tingkat internasional mendukung dan mendorong FFP. Salah satunya yaitu Konvensi CEDAW 1979 menetapkan penghapusan kekerasan berbasis gender sebagai cara untuk menjamin hak-hak perempuan dalam hal seksual, reproduksi, politik, ekonomi, dan sosial. FFP sendiri pertama kali muncul di Swedia pada tahun 2014 dan Prancis menyatakan menganut FFP dalam kebijakan luar negerinya pada tahun 2019. Isu-isu terkait gender yang terjadi membuat Prancis semakin aktif dalam menyuarakan kebijakan feminis, di mana bantuan dan diplomasi adalah fokus utama dari kebijakan luar negeri feminis Prancis. Selanjutnya kita masuk ke dalam rumusan masalah. Ketidaksetaraan gender dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan. Selain mempromosikan kesetaraan gender secara normatif, kebijakan ini memiliki konsekuensi strategis bagi kepentingan Prancis secara keseluruhan, seperti dampak geopolitik, keamanan internasional, dan ekonomi. Prancis sendiri telah melakukan advokasi di berbagai forum internasional terkait dengan kebijakan luar negeri feminis, di mana kebijakan ini tentu saja dipengaruhi oleh kepentingan nasional Prancis sendiri. Lalu muncullah pertanyaan penelitian, yaitu apa kepentingan nasional Prancis dalam menerapkan kebijakan luar negeri feminis. Dengan tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan apa kepentingan nasional Prancis dalam menerapkan kebijakan luar negeri feminisnya, apakah itu terkait kepentingan keamanan, kepentingan ekonomi, atau kepentingan komunitas. Selanjutnya, terdapat manfaat penelitian. Di sini terdapat dua manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat akademis. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan studi hubungan internasional bagi mahasiswa, terutama bagi mahasiswa hubungan internasional, khususnya dalam konteks terkait apakah kepentingan nasional Prancis dalam menerapkan kebijakan luar negeri feminis. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Diharapkan penelitian ini berguna dan bermanfaat bagi mahasiswa serta pembaca agar lebih memahami terkait apa kepentingan nasional Prancis dalam menerapkan kebijakan luar negeri feminisnya. Selanjutnya, studi pustaka. Di sini peneliti memasukkan beberapa jurnal yang peneliti gunakan dalam meneliti terkait topik ini. Yang pertama yaitu jurnal yang berjudul Feminist Foreign Policies, a Strategic Narratives, Norm Translation in Sweden, Canada, France, and Mexico, yang dipublish pada tahun 2021 dan ditulis oleh Ekaterina Zukova, Malena Rosen-Sandstrom, and Ole Ekholm. Jurnal yang kedua itu jurnal yang berjudul Nation Branding and Feminist Diplomacy After Crisis, France's Response to Sea Allegations in Central African Republic, yang dipublish pada tahun 2023 dan ditulis oleh Georgina Holmes dan Sabrina White. Jurnal berikutnya itu jurnal yang berjudul Feminisms and Feminist Foreign Policies, The Cases of France, Spain, and Germany, yang dipublish pada tahun 2023 dan ditulis oleh Virginia Cecile Fernandez de Liger. Jurnal berikutnya yaitu jurnal yang berjudul Defining Feminist Foreign Policy, A 2021 Update, yang dipublish pada tahun 2021 dan ditulis oleh Lyric Thompson, Spokmai Ahmed, dan Tanya Kohar. Jurnal yang terakhir yaitu jurnal yang berjudul Gender Norms, Global Hierarchies and the Evolution of Feminist Foreign Policies, yang dipublish pada tahun 2022 dan ditulis oleh Jennifer Thompson. Selanjutnya, kerangka konseptual. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep kepentingan nasional menurut Charles Chong-Han-Wu, di mana Charles Chong-Han-Wu berpendapat bahwa konsep kepentingan nasional akan sulit dipahami jika kita hanya mengaplikasikan satu indikator untuk menganalisis kepentingan suatu negara, seperti yang dilakukan oleh para ahli dalam hubungan internasional. Wu menyajikan kerangka pemikiran kepentingan nasional yang lebih terstruktur dengan membaginya ke dalam tiga pemikiran aspek penting, yaitu kepentingan keamanan, kepentingan ekonomi, dan kepentingan komunitas. Yang pertama yaitu kepentingan keamanan. Untuk mencapai kepentingan keamanan, negara akan lebih mengutamakan untuk membangun aliansi kekuatan serta upaya untuk memperoleh dan mengembangkan senjata. Yang kedua yaitu kepentingan ekonomi.
Kepentingan ekonomi sendiri berkaitan dengan komponen-komponen yang ditekankan oleh ekonom politik sebagai hal yang krusial untuk pemeliharaan tatanan global. Negara-negara dengan kepentingan ekonomi yang lebih tinggi dapat mendukung perdagangan bebas, pasar terbuka, dan foreign direct investment atau FDI. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu kepentingan komunitas, di mana kebutuhan untuk memupuk nilai-nilai dan identitas yang sama, negara-negara dengan kesamaan ideologis atau institusional yang sama akan memiliki tujuan kebijakan yang sebanding. Akibatnya, komponen kepentingan komunitas memiliki kekuatan penjelas yang luar biasa dalam bagaimana negara membuat keputusan kebijakan luar negeri mereka. Selanjutnya, metodologi penelitian. Di sini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan batasan penelitian dari tahun 2018 sampai tahun 2024, di mana tahun 2018 merupakan awal inisiasi Prancis dalam kebijakan luar negeri feminis dan diratifikasi pada tahun 2019. Selanjutnya itu unit dan level analisis, di mana level analisisnya di sini adalah tingkat negara, yaitu negara Prancis, dengan unit analisisnya yaitu kebijakan luar negeri feminis Prancis, dan unit eksplanasinya adalah kepentingan nasional Prancis. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data sekunder atau studi perpustakaan dengan teknik analisis datanya yaitu pengelompokan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, sistematika penulisan, di mana pada bab 1 terdapat pendahuluan, pada bab 2 terdapat penjelasan terkait kebijakan luar negeri Prancis, pada bab 3 terdapat penjelasan terkait kebijakan luar negeri feminis, pada bab 4 terdapat analisis kepentingan nasional Prancis dalam kebijakan luar negeri feminisnya, dan pada bab 5 itu penutup. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada bab 2, yaitu kebijakan luar negeri Prancis. Yang pertama yaitu poin 2.1, latar belakang negara Prancis. Prancis merupakan sebuah negara yang terletak di Eropa Barat Laut yang secara historis dan kultural termasuk salah satu negara terpenting di dunia barat. Prancis adalah salah satu negara tertua di dunia yang dibentuk pada abad pertengahan oleh aliansi kerajaan di bawah satu raja. Hingga kini pemerintahan Prancis telah berubah menjadi kepresidenan. Negara sendiri dianggap oleh masyarakat Prancis sebagai penjamin utama kebebasan dan memberikan banyak manfaat kepada rakyatnya, seperti pendidikan gratis, perawatan kesehatan, serta pensiun. Prancis juga berpengaruh dalam bidang pemerintahan dan urusan sipil, di mana Prancis memperkenalkan dunia pada prinsip-prinsip demokratis yang signifikan selama masa pencerahan dan revolusi Prancis, serta mendorong pertumbuhan gerakan reformis dan bahkan revolusioner selama beberapa generasi. Selanjutnya, poin 2.2 yaitu sejarah dan perkembangan kebijakan luar negeri Prancis. Prancis memiliki sejarah kebijakan yang dinamis yang dipengaruhi oleh perubahan sistem kepemerintahannya dari monarki ke revolusi, kekaisaran, dan republik. Yang pertama yaitu monarki atau prarevolusi. Sebelum terjadinya revolusi Prancis, tidak ada pemisahan antara urusan pemerintahan dan urusan agama. Teokrasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara negara dan agama. Teokrasi sendiri adalah jenis pemerintahan di mana prinsip-prinsip Tuhan memegang peran utama. Keadaan berubah setelah mengalami distorsi yang digunakan oleh para raja atau ratu untuk mempertahankan kekuasaan mereka selama pemerintahan monarki. Sistem pemerintahan kerajaan turun-temurun menyebabkan kekuasaan hanya berpusat pada ikatan keluarga kerajaan dan bersifat autokrasi, yaitu sistem pemerintahan hanya dipegang oleh satu orang. Selanjutnya, masa revolusi. Revolusi Prancis membawa perubahan di dalam hak asasi dan konsep kedaulatan. Perubahan disebabkan oleh ketidaksenangan rakyat terhadap sistem pemerintahan lama yang terdiri dari feodalisme, aristokrasi, dan monarki. Revolusi Prancis didasari oleh paham liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme yang kemudian berkembang dalam ilmu hubungan internasional. Revolusi Prancis membawa perubahan pada pemerintahan dan penegakan hak asasi manusia. Revolusi Prancis juga disebut sebagai revolusi politik dan sosial, di mana revolusi Prancis yang berlangsung pada tahun 1789 hingga 1799 ini merupakan bagian penting dari transformasi pemerintahan dari kerajaan menjadi negara republik. Revolusi Prancis sendiri dianggap sebagai salah satu peristiwa yang menentukan sejarah Barat. Selanjutnya, poin 2.3 yaitu perkembangan gender atau feminisme di Prancis. Di Prancis, serta beberapa negara di bagian barat yang terindustrialisasi lainnya pada tahun 1960-an dan 1970-an terjadi perubahan besar dalam hal berbagai perilaku, hak dan pilihan yang tersedia bagi perempuan. Di Prancis sendiri, institusionalisasi feminisme terrealisasi dengan berdirinya Kementerian Hak Perempuan atau Ministry of Women's Rights di bawah pemerintahan sosialis tahun 1981 sampai 1986 serta penggabungan feminisme dalam dunia akademis.
demobilisasi gerakan feminis dan keputusan individu atau kelompok feminis untuk tetap otonom dan melanjutkan pembelaan hak-hak perempuan serta menentang hubungan kekuasaan dan struktur yang didominasi oleh laki-laki. Untuk melanjutkan aktivisme yang efektif, beberapa bagian dari gerakan pembebasan perempuan Prancis masuk ke dalam institusi negara. Selanjutnya yaitu tahun 1990-an kembali terjadi kebangkitan aksi dan advokasi feminis yang disebabkan oleh kembalinya pemerintahan sayap kanan di Prancis di tengah resesi ekonomi dan pengangguran yang tinggi. Ancaman yang semakin besar dari Front Nasional ini sebagai kekuatan elektoral yang kredibel sejak tahun 1984 dan meningkatnya kesadaran akan catatan buruk Prancis dalam mempromosikan perempuan di politik akibat peristiwa-peristiwa Eropa dan internasional. Lalu pada tahun 1993 dan 1994, Serikat Pekerja Feminis memulai gerakan mogok kerja dan demonstrasi menentang rencana di perusahaan seperti France Telecom dan EDF GDF. Lalu para advokat kesetaraan gender Prancis melanjutkan perjuangan mereka dengan meningkatkan upaya untuk melemahkan hambatan patriarki yang menindas terhadap hak politik perempuan. Selanjutnya itu poin 2.4, keterlibatan Prancis dengan organisasi internasional. Yang pertama yaitu Uni Eropa. Prancis muncul sebagai anggota terkemuka dalam Uni Eropa. Terdapat 81 perwakilan dari Prancis di Parlemen Eropa, di mana Prancis juga beberapa kali menjadi Presiden Dewan Uni Eropa dalam beberapa periode. Prancis juga berkomunikasi dengan lembaga-lembaga Uni Eropa melalui perwakilan tetapnya di Brussel sebagai kedutaan Prancis untuk UE. Tugas utamanya adalah untuk memastikan bahwa kepentingan dan kebijakan negara Prancis didengar dan diperjuangkan sebanyak mungkin di UE. Yang kedua yaitu NATO. Prancis menandatangani perjanjian Washington pada 4 April 1949 sehingga menjadi salah satu anggota pendiri Aliansi Atlantik ini. Perkembangan aliansi menjadi sebuah organisasi pada awal 1950-an menjadikan Prancis sebagai anggota penting karena lokasi geografisnya. Pada tahun 1958, kepercayaan Prancis terhadap Aliansi Atlantik ini mulai goyah. Dari tahun 1966 hingga 1995, Prancis tidak berpartisipasi dalam struktur militer dan Prancis lebih memilih mempertahankan kendali penuh atas angkatan udara, darat, dan lautnya sendiri. Lalu pada tahun 1995, Prancis mulai representatif kembali dalam Komite Militer NATO. Lalu pada tahun 2009, Presiden Prancis Nicolas Sarkozy mengumumkan bahwa negara tersebut akan bergabung kembali dengan NATO. Prancis adalah negara pendiri yang kemudian menjadi pengkritik dari dalam sebelum secara sukarela mengasingkan diri dan akhirnya kembali bergabung ke dalam NATO. Selanjutnya itu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Sejak tahun 1945, Prancis secara konsisten mendukung PBB, di mana Prancis adalah kontributor terbesar keempat dalam PBB. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan, Prancis telah berpartisipasi langsung dalam banyak operasi pemeliharaan perdamaian PBB. Prancis secara aktif berkontribusi dalam penyusunan berbagai teks yang diadopsi oleh Dewan Keamanan dan badan utama PBB lainnya. Prancis merupakan salah satu dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lalu pada tahun 2023, Prancis adalah kontributor terbesar ke-6 untuk anggaran reguler PBB. Prancis sendiri memiliki peran utama di PBB dalam bidang perdamaian dan keamanan, hak asasi manusia, pembangunan, isu kemanusiaan, perjuangan perlawanan perubahan iklim atau Perjanjian Paris, dan isu-isu yang berkaitan dengan kehadiran Prancis dalam organisasi dan dunia Frankofoni atau komunitas internasional yang terdiri dari negara-negara yang menggunakan bahasa Prancis sebagai bahasa umum. Yang keempat atau yang terakhir adalah kerjasama internasional atau international cooperation. Kebijakan kerjasama internasional Prancis bergantung pada penerapan pengaruh dan solidaritas. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Kerjasama Internasional Prancis membagi pelaksanaan kebijakan kerjasama internasionalnya dalam 4 garis besar, yaitu bantuan pembangunan melalui kerjasama, mendorong pertukaran budaya dan penggunaan bahasa Prancis, promosi kerjasama ilmiah dan akademik untuk eksistensi Prancis di dunia audiovisual global. Selanjutnya yaitu kita masuk dalam bab 3, kebijakan luar negeri feminis Prancis. Yang pertama, poin 3.1 yaitu sejarah lahirnya feminisme. Feminisme berarti bahwa semua gender memiliki hak dan kesempatan yang sama. Istilah feminisme sendiri berasal dari kata Latin yaitu femina yang berarti wanita dan pertama kali digunakan terkait dengan isu-isu kesetaraan dan gerakan hak-hak perempuan. Keyakinan dasar di balik teori feminis adalah bahwa sejak awal peradaban manusia, perempuan telah diberikan status sekunder oleh wacana sosial yang didominasi oleh maskulinitas. Teori feminis tidak hanya membahas perempuan, tetapi juga membahas dunia dari sudut pandang interseksional yang kritis.
Meskipun ada banyak perbedaan yang signifikan, sebagian besar teori feminis tetap skeptis terhadap pemikiran dualistik dan lebih memilih proses kemunculan yang fleksibel. Teori feminis umumnya mengikuti gagasan Simone de Beauvoir, seorang tokoh feminisme modern dan ahli filsafat asal Prancis yang terkenal pada awal abad ke-20, yang merupakan seorang penulis yang menyatakan bahwa perempuan tidak dilahirkan tetapi justru menjadi perempuan. Selanjutnya itu poin 3.2 yaitu perkembangan feminisme. Yang pertama, awal gerakan, konvensi hak-hak perempuan pertama kali pada tahun 1848 biasanya dikaitkan dengan awal gerakan feminis ini. Gelombang pertama feminis dipengaruhi oleh aktivisme kolektif perempuan dalam berbagai gerakan reformasi. Feminis mendapatkan wawasan strategis dan taktis dari perempuan yang berpartisipasi dalam revolusi Prancis. Gelombang kedua dimulai pada tahun 1960-an dan berlanjut hingga tahun 1990-an. Gelombang ini terjadi di tengah gerakan anti perang dan hak-hak sipil serta berkembangnya kesadaran diri dari sejumlah kelompok minoritas di seluruh dunia. Selama periode ini, seksualitas dan hak reproduksi menjadi isu utama dan banyak energi gerakan difokuskan pada meratifikasi amandemen hak setara ke konstitusi yang menjamin kesetaraan sosial tanpa memandang jenis kelamin. Feminisme sendiri mendirikan organisasi khusus wanita seperti NOW dan grup peningkatan kesadaran. Gelombang kedua menjadi lebih teoritis, didasarkan pada perpaduan neo-marxisme dan teori psikoanalitik dan mulai menghubungkan penindasan perempuan dengan kritik yang lebih besar terhadap kapitalisme, patriarki, heteroseksualitas, normatif, dan peran istri dan ibu. Selanjutnya gelombang ketiga, feminisme dimulai pada pertengahan tahun 1990-an dan dipengaruhi oleh pemikiran pasca-kolonial dan pasca-modern. Pada fase ini, banyak konstruksi yang tidak stabil, termasuk gagasan tentang perempuan universal, tubuh, gender, seksualitas, dan heteronormativitas. Internet menjadi alat penting untuk feminisme pada gelombang ini. Feminisme gelombang ketiga penuh dengan ironi karena dunia maya tidak memiliki batas. Setiap orang dapat melampaui batasan gender dan oleh karena itu seluruh konsep gender telah menjadi tidak seimbang. Selanjutnya gelombang terakhir yaitu gelombang keempat, di mana gelombang ini berbicara tentang interseksionalitas, yang berpendapat bahwa penindasan terhadap perempuan hanya dapat dipahami sepenuhnya dalam konteks marginalisasi kelompok dan gender lainnya. Feminisme sendiri adalah bagian dari kesadaran yang lebih besar tentang penindasan yang mencakup rasisme, ageisme, klasisme, abelisme, dan orientasi seksual. Salah satu alasan munculnya gelombang keempat adalah bahwa identifikasi diri para milenial yang menyatakan bahwa feminis adalah hasil dari mereka sendiri, bukan diwarisi dari gerakan gelombang sebelum mereka. Kelebihan dari gelombang keempat terletak pada kenyataan bahwa pada gelombang ini mengakomodasi semua infrastruktur intelektual dan teoritis yang telah diasah dengan baik di dunia akademis, sehingga siap untuk mendukung aktivis feminisme yang berbasis luas. Selanjutnya poin 3.3 yaitu feminisme di Prancis. Menurut sejarawan R.B. Rose dalam bukunya Feminism, Women and the French Revolution, revolusi Prancis menandai awal partisipasi terorganisir perempuan dalam politik. Para reformis berhasil meyakinkan Majelis Konstituante Nasional Prancis untuk menerima deklarasi hak-hak manusia dan warga negara. Dramawan Olympes de Jouy adalah salah satu wanita yang menulis deklarasi hak-hak wanita dan warga negara perempuan pada tahun 1791 yang dimulai dengan kata-kata perempuan dilahirkan bebas dan setara dengan laki-laki dalam hukum. Pada musim gugur tahun 2014, sebuah kolektif feminis baru bernama Muasi yang menggambarkan dirinya sebagai interseksional dan afrofeminis didirikan di Paris. Ini menandai pertama kalinya di Prancis istilah interseksionalitas digunakan untuk menggambarkan identitas feminis. Sejarah aktivisme perempuan kulit hitam di Prancis, seperti di banyak negara Eropa lainnya, masih perlu diselamatkan dari penghapusan dan ketidaktahuan masyarakat melalui penelitian arsip, tapi kolektif perempuan kulit hitam sudah ada di Prancis pada awal 1980-an. Selanjutnya poin 3.4 yaitu kebijakan luar negeri feminis atau feminist foreign policy. FFP berasal dari Swedia pada tahun 2014. Hal ini tidak hanya mewakili arah baru yang jelas untuk kebijakan luar negeri Swedia, tetapi juga kelanjutan dari komitmen internasional yang sudah ada, yaitu komitmen terhadap hak-hak perempuan. Pada tahun 2018, Prancis dan Luxembourg mengumumkan niat mereka untuk mengadopsi FFP. Tujuan utama FFP ini diantaranya adalah fokus pada kesehatan dan hak seksual serta reproduksi dan kepemimpinan perempuan.
komitmen yang jelas terhadap perjanjian dan lembaga internasional, serta hak asasi manusia yang ada, terutama dari masyarakat sipil, dorongan bagi pembuat kebijakan untuk menangani sifat interseksional dari ketidaksetaraan gender. FFP bukanlah kebijakan baru atau asli, melainkan komitmen yang dikemas ulang terhadap agenda kebijakan liberal dengan feminisme dan kesetaraan gender lebih jelas tertanam sebagai misi definisi utamanya. Selanjutnya, poin 3.5 yaitu negara-negara yang menganut kebijakan luar negeri feminis. Yang pertama yaitu Swedia, lalu kedua Spanyol, selanjutnya Prancis, Kanada, Meksiko, Luxembourg, Belanda, dan juga Jerman. Selanjutnya poin 3.6 kebijakan luar negeri feminis Prancis. Menurut penelitian yang dilakukan terhadap 2.500 orang Prancis oleh High Authority on Equality, sebuah badan konsultatif perilaku seksis meningkat di semua bidang, yang membuat Prancis semakin aktif dalam menyuarakan kebijakan feminis. Bantuan dan diplomasi adalah fokus utama dari kebijakan luar negeri feminis Prancis. Penunjukan pemimpin perempuan, integrasi gender, anggaran gender, bahasa yang ramah gender, dan kerjasama dengan masyarakat sipil adalah 5 fokus bidang intervensi diplomasi feminis Prancis. Pemerintah Prancis menerapkan kebijakan luar negeri feminis dengan tujuan untuk menjadikan FFP sebagai suara terkuat untuk kesetaraan gender dan pemenuhan hak asasi manusia bagi semua perempuan dan anak perempuan. Pemerintah Prancis menekankan pernyataan bersama tahun 2020 dengan negara-negara yang berpikiran sama untuk mempertimbangkan masalah gender dan seksual and reproductive health and right sebagai tanggapan atas tindakan eksternal Prancis seperti evaluasi strategi MOFA oleh Dewan Tinggi untuk Keadilan Gender dan G7 pada tahun 2019 dan hasilnya tentang kesetaraan gender. Selanjutnya, poin 3.6. Prancis mengambil alih kepresidenan G7 setelah Kanada pada tahun 2019 dan mempromosikan kebijakan luar negeri feminisnya melalui kesempatan ini. Prancis mengubah strategi internasional tentang kesetaraan gender pada tahun 2018 dan menambahkan kebijakan luar negeri feminis ke dalamnya setahun kemudian pada Hari Perempuan Internasional tahun 2019. Prancis secara eksplisit menyatakan kebijakan luar negeri yang menganut prinsip feminis. Prancis memiliki sejarah yang panjang dalam gerakan feminis, dimulai dengan Revolusi Prancis pada abad ke-18 dan berlanjut hingga gerakan feminis modern. Prancis sendiri telah menunjukkan komitmennya terhadap kesetaraan gender. Ini meliputi undang-undang tentang kesetaraan gender, perlindungan terhadap kekerasan gender, dan mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam politik dan pasar tenaga kerja. Kebijakan luar negeri feminis Prancis sangat terkait dengan kepentingan nasionalnya, meningkatkan pengaruh globalnya, mempromosikan kemakmuran ekonomi, dan menjamin keamanan. Kesetaraan gender adalah prioritas utama dari mandat Presiden Prancis. Ini akan menjadi prinsip dan tema lintas batas dan akan mendasari semua tindakan eksternal Prancis serta langkah-langkah spesifik akan diambil untuk mempromosikan gender. Prancis menempatkan dirinya sebagai pemimpin dalam gerakan global untuk kesetaraan gender dengan mengadopsi prinsip-prinsip feminis dalam kebijakan luar negeri mereka. Selanjutnya, pada bab 4 yaitu analisis kepentingan nasional Prancis dalam kebijakan luar negeri feminisnya. Yang pertama, poin 4.1, kepentingan keamanan Prancis. Kebijakan keamanan nasional bertujuan untuk memungkinkan Prancis mencegah risiko dan ancaman langsung atau tidak langsung yang dapat membahayakan keberadaan negara tersebut. Gagasan ini pertama kali disajikan dalam white paper pada tahun 2008 dan resmi divalidasi untuk menjadi undang-undang pada tahun 2009. Tindakan Prancis di bidang keamanan, perlucutan senjata, dan non-proliferasi berada dalam kerangka visi strategis yang dikembangkan dalam tinjauan strategis pertahanan dan keamanan nasional yang diterbitkan pada bulan Desember tahun 2017. Kepentingan keamanan sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu aliansi. Kedaulatan bukanlah satu-satunya sumber kekuatan global, sangat penting bagi suatu negara untuk saling berkolaborasi atau bekerja sama. Prancis ingin menjadi sekutu yang luar biasa dan berkuasa di wilayah Euro-Atlantik, yaitu sebagai pendukung otonomi strategis Eropa, mitra yang dapat diandalkan dalam hubungan pertahanan diplomatik dan penyedia keamanan yang kuat. Pengaruh merupakan cara yang sangat strategis untuk mempromosikan kepentingan Prancis. Prancis ingin melihat pertahanan Eropa ditingkatkan berdasarkan kepentingan keamanan bersama. Aset militer Prancis berkontribusi pada pertahanan Prancis melalui pemeliharaan pencegahan, peningkatan moral, dan penguatan aliansi serta kemitraan Prancis. Dalam dokumen white paper Prancis mengakui bahwa Aliansi Atlantik merupakan bagian penting dari strategi pertahanan dan keamanan nasional. Dengan bantuan upaya pertahanan yang disepakati Prancis dengan Aliansi Atlantik, negara Prancis akan mempertahankan identitas dan otonomi mereka, serta kapasitasnya untuk mengambil komando dan mempengaruhi perencanaan, kebijakan, dan strategi.
Yang selanjutnya itu kapabilitas nasional. Sejak tahun 2017, Prancis telah memilih untuk berinvestasi lebih banyak dalam angkatan bersenjatanya dan mengejar strategi kedaulatan Prancis dan Eropa sebagai respons terhadap pergeseran keseimbangan global. Untuk sepenuhnya memenuhi perannya sebagai kekuatan penyeimbang dan mempromosikan tatanan internasional yang stabil, Prancis mengambil pendekatan global dengan memperkuat ketahanannya, memanfaatkan sumber daya untuk beralih ke posisi perang, mengubah wilayahnya sesuai dengan kepentingan strategisnya, dan terlibat dalam konflik di wilayah baru dengan tingkat intensitas yang tinggi. Untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut, Prancis juga ingin membantu sekutunya memperkuat kedaulatan mereka. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu kepemilikan senjata nuklir. Prancis memiliki tanggung jawab khusus untuk melindungi dan memperkuat perdamaian dan keamanan internasional sebagai anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sebagai negara pemilik senjata nuklir menurut Nuclear Non-Proliferation atau NPT. Prancis mendukung organisasi internasional yang mengelola sistem verifikasi internasional dan berpartisipasi dalam proyek penciptakan kepercayaan dan keamanan untuk memastikan transparansi dan stabilitas terkait penggunaan senjata nuklir di dunia internasional. Selanjutnya yaitu kepentingan komunitas Prancis. Prancis mendasarkan tindakannya pada 5 prioritas yang ditetapkan oleh Interministerial International Cooperation and Development atau Komite Antar Kementerian Kerjasama Internasional dan Pembangunan pada Februari tahun 2018, diantaranya yaitu stabilitas internasional, pendidikan, iklim, kesetaraan gender, dan kesehatan. Kepentingan komunitas sendiri dapat dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu organisasi antar negara. Prancis berusaha untuk mempengaruhi panggung dunia dengan mempromosikan warisan budayanya, memperjuangkan hak asasi manusia, dan terlibat dalam kerjasama internasional. Prancis memiliki pengaruh besar dalam politik global melalui keterlibatannya dalam berbagai organisasi internasional yang mencerminkan komitmennya terhadap multilateralisme dan kepentingan nasional. Keterlibatan Prancis dalam beberapa organisasi utama diantaranya adalah Uni Eropa, NATO, PBB, dan organisasi internasional lainnya. Keterlibatan Prancis dalam organisasi-organisasi ini menunjukkan peran strategisnya dalam politik internasional dan komitmennya terhadap isu-isu global. Yang selanjutnya itu pembangunan. Dalam aspek pembangunan, Prancis memberikan banyak bantuan signifikan kepada negara-negara berkembang. Kebijakan pembangunan Prancis sejalan dengan kerangka kerja yang ditetapkan oleh komunitas internasional, dan tujuan strategis utama dan pedoman kebijakan pembangunan Prancis ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 2014-773 tentang pedoman dan pemrograman mengenai kebijakan pembangunan dan solidaritas internasional, tanggal 7 Juli tahun 2014, serta oleh keputusan-keputusan berturut-turut dari Komite Interministerial Prancis tentang kerjasama internasional dan pembangunan. Prancis mengeluarkan pedoman baru untuk kebijakan pembangunannya pada 8 Februari 2018 yang menegaskan kembali tujuan utama termasuk penghapusan kemiskinan, pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, perjanjian iklim Paris, dan perlindungan barang bersama global. Stabilitas internasional, iklim, pendidikan, dan kesetaraan gender adalah 5 topik utama untuk mengatasi ketidaksetaraan global. Yang terakhir yaitu demokrasi. Pemerintahan saat ini adalah kombinasi dari sistem presidensial dan parlementer. Presiden dipilih oleh rakyat dan merupakan kepala negara. Seorang Perdana Menteri yang dipilih oleh presiden bekerja dengan parlemen yang terpilih untuk membuat undang-undang. Pada tanggal 5 Juni tahun 2024, parlemen menyetujui undang-undang yang mewajibkan individu, entitas, atau partai politik yang bekerja untuk mempromosikan kepentingan negara asing di luar Uni Eropa untuk melaporkan kegiatan mereka kepada otoritas tinggi. Hal ini dilakukan untuk transparansi dalam kehidupan publik dengan beberapa pengecualian untuk staf diplomatik dan konsuler yang ditempatkan di Prancis dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi, memperluas alat intelijen yang mengidentifikasi pelaku potensial dari campur tangan asing. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu kepentingan ekonomi Prancis. Prancis memiliki banyak perusahaan milik swasta dan negara yang menjadikannya salah satu ekonomi terbesar di dunia. Pertanian yang kuat, terkenal dengan anggur dan susu, manufaktur terutama dalam otomotif, dirgantara dan barang mewah, serta jasa, terutama dalam pariwisata dan keuangan. Kepentingan ekonomi sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu perdagangan internasional. Ekonomi manufaktur Prancis sangat beragam, namun saat ini Prancis menghadapi deindustrialisasi yang mengakibatkan banyak aktivitas dialihkan ke luar negeri. Sementara sektor jasa mendominasi ekonomi Prancis, industri tetap penting, seperti industri yang sudah memiliki posisi yang kuat di dunia seperti Dirgantara, Airbus, otomotif, dan barang-barang mewah, berdampingan dengan makanan dan minuman,
serta kimia atau farmasi. Dengan perkembangan teknologi yang cepat, persaingan dan aturan lingkungan yang ketat, industri Prancis dapat beradaptasi dan mempertahankan kepemimpinan globalnya. Ekspor utama Prancis sendiri adalah pesawat dan pesawat luar angkasa, kendaraan bermotor, persiapan farmasi dan bahan kimia dasar, pupuk dan produk nitrogen, plastik dasar dan karet sintetis, serta sabun, produk pembersih, dan parfum. Untuk memperkirakan potensi ekspor ekonomi untuk setiap produk dan tujuan, Prancis menggunakan model keterkaitan bilateral yang diperluas. Selanjutnya, yang kedua itu keterbukaan pasar. Menteri Eropa dan Urusan Luar Negeri Prancis akan terus mendorong bisnis untuk berpartisipasi di tingkat internasional dan mendukung mereka dengan cara yang mudah diakses, jelas, dan efektif. Upaya OSESI ekspor yang diumumkan pada tanggal 31 Agustus 2023 dan sudah beroperasi di seluruh negara memungkinkan Prancis untuk meningkatkan jumlah perusahaan yang mengekspor menjadi 200.000 pada tahun 2030 dengan upaya khusus untuk membantu perusahaan yang terlibat secara langsung dalam prioritas sektoral utama Prancis. Strategi Prancis mencakup berbagai tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan budaya ekspor negara Prancis dengan penekanan khusus pada integral wilayah luar negeri. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment atau FDI. Untuk mengatasi implikasi ekonomi dari COVID-19, pemerintah Prancis mengumumkan rencana pemulihan atau France Relance pada 3 September 2020 yang merupakan rencana investasi besar sebesar 100 miliar euro untuk membantu perusahaan memikirkan kembali proses produksi, mereformasi infrastruktur, dan berinvestasi dalam pelatihan. Prancis menarik investor dari seluruh dunia karena lingkungan bisnisnya yang stabil. Pemerintah Prancis mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk menarik investasi asing melalui insentif legislatif, pemasaran, kantor promosi perdagangan internasional, dan program bantuan investor. Selanjutnya masuk ke analisis. Prinsip-prinsip dasar kesetaraan hak, kebebasan, dan kesempatan bagi semua manusia adalah dasar dari kebijakan luar negeri feminis Prancis. Prancis dengan tegas mendukung kebijakan luar negeri feminis di tengah penyebaran krisis dan meningkatnya gerakan anti-hak. Dalam lingkungan geopolitik yang kompleks saat ini, negara-negara liberal terlibat dalam manajemen ketidakamanan ontologis dengan mempresentasikan diri mereka sebagai aktor tata kelola global yang positif, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Akademisi gender dan feminis telah meningkatkan pemahaman mereka tentang bagaimana bangsa mengontrol citra dan ketidakamanan ontologis mereka melalui kegiatan yang didasarkan pada logika dan tatanan ras serta gender heteronormatif. Dengan fokus pada pelaksanaan agenda Women, Peace, and Security oleh negara-negara global utara. Ada beberapa kategori kebijakan feminis Prancis di luar negeri yang sejalan dengan kepentingan nasionalnya. Yang pertama yaitu kepentingan keamanan. Dalam aspek stabilitas dan keamanan, di mana perempuan yang berdaya dan berpartisipasi dalam proses perdamaian memiliki kemampuan untuk mengurangi konflik serta meningkatkan stabilitas di wilayah yang rentan. Yang kedua yaitu kepentingan ekonomi, di mana partisipasi perempuan dalam ekonomi membuat Prancis percaya bahwa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi akan terjadi jika perempuan diizinkan untuk berpartisipasi dalam ekonomi. Kebijakan luar negeri feminis Prancis menekankan pendidikan dan kesehatan perempuan sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan produktivitas ekonomi mereka. Selanjutnya, yaitu kepentingan komunitas. Prancis berupaya membangun aliansi dengan negara-negara lain yang memiliki komitmen serupa terhadap kesetaraan gender dan menciptakan komunitas internasional yang lebih kuat. Melalui kebijakan luar negeri feminis, Prancis mendorong kolaborasi antara negara-negara untuk mencapai tujuan bersama dalam hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Sehingga terwujudlah kerjasama antar negara atau kerjasama internasional secara keseluruhan. Kebijakan luar negeri feminis Prancis tidak hanya berfokus pada hak-hak perempuan, tetapi juga berkontribusi pada kepentingan keamanan, ekonomi, dan komunitas yang lebih luas. Selanjutnya itu bab 5 atau penutup. Poin pertama yaitu poin 5.1 atau kesimpulan. Kebijakan luar negeri feminis Prancis mencerminkan komitmen jangka panjang negara tersebut terhadap kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Strategi Prancis bertujuan tidak hanya untuk memperkuat posisi perempuan di dalam negeri, tetapi juga untuk berkontribusi pada stabilitas dan keamanan global dengan mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam proses perdamaian dan pembangunan. Kebijakan luar negeri feminis Prancis ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender lebih dari sekadar isu sosial, namun juga merupakan komponen penting dari kepentingan nasional baik dalam hal keamanan, ekonomi, maupun komunitas. Dengan memasukkan pertimbangan gender ke dalam kebijakan luar negeri, Prancis berharap dapat menciptakan dunia yang lebih adil dan inklusif sambil memperkuat posisinya sebagai pemimpin global dalam gerakan kesetaraan gender.
Poin selanjutnya yaitu poin 5.2, yaitu saran. Prancis harus terus menjalin kemitraan dengan negara-negara lain yang memiliki komitmen yang sama terhadap kesetaraan gender. Melalui forum internasional, Prancis dapat bertukar praktik terbaik dan pengalaman dalam mengajar kebijakan luar negeri feminis, serta mendorong negara-negara lain untuk mengikuti jejak tersebut. Prancis harus meningkatkan upayanya untuk mendidik dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.